Al-awwalu an-niyatu ay bil qalbi. Artinya rukun sholat yang pertama dari 17 rukun sholat yang ada, yaitu niat. Artinya niatnya di dalam hati. Jadi yang pertama niat. Jadi ketika kita mau sholat, itu rukun niat yang pertama. Ya, rukun sholat yang pertama niat. Karena niat ini begitu penting. Hadisnya kita sudah maklum, yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi kata-kata dari hadis tersebut, yaitu setiap ibadah mesti ada niatnya, sehingga itu menjadi ruknun, menjadi satu rukun. Nah, di dalam sholat juga begitu. Jadi niat itu merupakan rukun yang pertama. Adanya dalam hati, Bapak Saudara. Jadi yang namanya niat itu dalam hati. Sementara kalau mengucapkannya itu termasuk hanya sunnah saja. Jadi kalau ada orang sholat usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu belum niat tuh namanya. Itu baru at-talaffuz bin niyah namanya. Jadi melapazkan niat itu hukumnya hanya sunnah. Jadi kata Imam Syafi'i, at-talaffuz bin niyah mustahabun. Begitu. Jadi melapazkan niat itu disunnahkan. Nah, niatnya itu nanti dalam hati. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbarnya tuh Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ada niat dalam hati. Qasad ta'arud ta'yin yang kita tadi udah lapazkan. Saya sholat fardu maghrib. Nah itu namanya niat, adanya dalam hati. Jadi pada saat kita bilang Allahu Akbar, itu iringi dalam hati kita ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Nah di situ namanya niat. Makanya kata Imam Nawawi ay bil qalbi. Jadi niatnya itu ada di dalam hati. Fala yajibun nutqu biha bil lisani, maka tidak wajib mengucapkan niat dengan lidah. Jadi kalau dengan lidah itu bukan niat, melapazkannya itu tidak wajib. Lakin akan tetapi melapazkan niat dengan lidah yusannu, itu hanya disunnahkan. Tujuannya apa? Liyu'awinal lisanul qalba, supaya lidah itu dapat membantu hati. Tujuannya cuma ingin gampangin aja. Makanya orang-orang tua kita dulu ngajarnya begitu. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin. Itu dilapazkan tujuannya supaya lebih memudahkan nanti pada saat di dalam hati. Itu begitu aja tujuannya. Nggak ada yang lain. Makanya nggak usah diramaikan. Antara bilang orang yang kalau pakai sholat usolli nggak pakai usolli bagaimana? Kalau yang usolli tujuannya supaya memudahkan niat. Ada orang kagak pakai usolli aja langsung Allahu Akbar. Lah kalau bisa nggak apa-apa. Cuma kagak dapat sunnah aja. Kan kita nyari sunnah. Sunnah kan dapat pahala kalau kita kerjain. Kalau kita diam aja langsung aja Allahu Akbar, boleh. Yang penting pada saat Allahu Akbar ditanamkan niat di situ. Tapi kalau dibilang usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i dan seterusnya, itu lebih gampang tuh Bapak Saudara. Tujuannya untuk memberikan kemudahan. Begitu kata Imam Nawawi. Kenapa sekarang kita melapazkan niat dengan lidah kita, padahal niat itu adanya dalam hati. Nah itu tujuannya supaya lebih menggampangkan hati kita nih, supaya lebih mantap. Makanya itu lidah itu membantu hati.
Wala ibrata binutqil lisani, dan itu tidak dianggap dengan mengucapkan lisan bikhilafi ma fil qalbi, ya manakala berbeda apa yang ada dalam hati. Ya misalnya lisannya terlancar ngomongnya zuhur tapi hatinya benar tadi maghrib, yaitu yang benar ada dalam hati. Nah seperti itu Bapak Saudara. Jadi ya entah kenapa pikirannya usolli pada zuhri, padahal lagi sholat maghrib, tapi pada saat dia bilang Allah, itu benar saya niat fardu maghrib, sah nggak apa-apa. Nah itu, jadi wala ibrata binutqil lisan bi khilafi ma fil qalbi, ka'anna wazuhra bi qalbihi, seperti ada orang niat sholat zuhur di hatinya, wasabaqa lisan ila ghairihi, terlanjur lidahnya ngomongnya bukan ya sholat zuhur. Nah itu tetap nggak apa-apa sah. Yang penting sholatnya sholat zuhur, niatnya zuhur dalam hati, tapi tadi omongannya terlanjur kepada yang lain. Nah itu tetap masih dibolehkan. Wa yajibu qarnun niyati, dan wajib menyertakan niat bitakbiratit taharrumi saat takbiratul ihram, li'annaha karena niat ya karena takbiratul ihram, li'annaha karena takbiratul ihram awalu wajibati sholati, merupakan pertama dari kewajiban sholat. Ya jadi perbuatan sholat yang pertama kan takbiratul ihram. Makanya ketika ditanya ma hiyas sholat, as-sholatu apa? Yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Jadi yang dinamakan sholat apa sih? Itu gabungan dari beberapa perkataan, gabungan dari beberapa perbuatan, sehingga disebut ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah muftatahatun bitakbir, awalnya takbir. Makanya awal sholat, awal kewajiban sholat takbir, Allahu Akbar, itu awal sholat. Jadi tanda mulai sholat ya takbir. Makanya takbirnya disebut takbiratul ihram. Tadinya halal, nah setelah dia takbir yang halal jadi haram. Sebelum takbir dia minum boleh, sebelum takbir dia makan boleh, sebelum takbir dia ngobrol boleh. Tapi ketika dia udah takbir Allahu Akbar, nah saat itu dia makan nggak boleh, haram. Dia minum nggak boleh, haram. Dia ngobrol juga nggak boleh, haram. Makanya disebut takbirnya takbiratul ihram. Itu begitu Bapak Saudara. Makanya disebut takbirnya takbiratul ihram. Kenapa? Karena dengan sebab dia baca takbir tadi, yang tadinya halal itu jadi haram. Nah nanti kembali lagi halal dengan salam, assalamualaikum. Nah berarti yang tadinya ya udah diharamkan kembali halal lagi. Minum udah boleh. Kita kalau udah assalamualaikum warahmatullah, minum boleh nggak? Boleh. Udah aus banget ya pengen minum, ya assalamualaikum warahmatullah. Makan boleh nggak setelah itu? Boleh. Ngobrol juga boleh. Makanya salam disebut dengan tahallul. Kalau dalam ibadah umroh, ibadah haji itu ada istilahnya apa? Tahallul. Ya, yang tadinya haram jadi dibolehkan, namanya tahallul. Nah di dalam sholat ada tahallul, yaitu setelah dia mengucapkan salam. Tuh, makanya takbiratul ihram itu merupakan awal dari kewajiban sholat. Sehingga niatnya di situ tuh. Sebab niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Ma hiya niyah, an-niyah ya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Nah, awal salat yaitu takbiratul ihram. Makanya niatnya ada di takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu dalam hati niat di situ. Jadi berbarengan awal salat ya takbiratul ihram, niat ya itu adanya di awal salat. Wa'alam, dan ketahuilah anna lahum, bahwasanya menurut mereka para ulama, muqaranatan hakikiyatan wastihdaran hakikiyan,
di dalam masalah niat ada nanti namanya muqaranah hakikiyah, ada istihdar hakiki, wa muqaranatan urfiyatan, ada muqaranah urfiyah, wastihdaran urfiyan, dan juga istihdar urfiyan ijmaliyah. Ini yang dua-duanya itu ijmali. Jadi ada istilah muqaranah hakikiyah, ada istihdar hakiki, ada muqaranah urfiyah, ada istihdar urfi namanya. Wal muqaranatul hakikiyatu, bermula muqaranah hakikiyah ba'dal istihdaril hakiki, setelah istihdar hakiki. Jadi muqaranah hakikiyah itu adanya nanti setelah istihdar hakiki. Jadi kita menghadirkan bahwa kita ini benar-benar ada dalam sholat. Itu kita harus hadirkan. Jangan sampai kita sholat tapi pikiran kita kemana-mana. Nah itu nggak boleh. Namanya nggak istihdar. Hadirkan. Setelah dihadirkan hakiki baru ada muqaranah hakiki. Wal urfiyatu ba'dal urfi, dan begitu juga muqaranah urfiyah itu akan ada setelah adanya istihdar urfi. Fal istihdarul hakiki, maka yang dimaksud dengan istihdar hakiki ayas tahdira, bahwasanya seorang menghadirkan fi zihnihi, dalam pikirannya, zatas sholati, akan esensi daripada sholat, ay arkanaha as-salasata asyara, yaitu yang rukun-rukunnya ada 13, allati min jumlatiha, yang sebagian daripada garis besarnya 13 itu an-niyatu, yaitu niat. Jadi itu yang disebut dengan istihdar hakiki. Jadi seorang yang sholat itu Bapak Saudara harus bisa mendatangkan pikirannya tentang esensi sholat itu sendiri. Jadi pada saat dia Allahu Akbar, hadirkan tuh ya secara hakiki. Ya, setelah nanti urfiyahnya urfiyah hakiki ya, bahwa dia dalam kondisi sholat. Sholat itu bukan hanya niat aja, tetapi semuanya. Ya, yang ada berapa kemarin disebutkan? Ada 17. Itu harus dihadirkan. Emang agak susah. Kalau istihdar hakiki susah. Sehingga nanti Imam Nawawi ya itu menjelaskan, termasuk Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ya cukuplah ya istihdarnya urfi saja, muqaranah urfi. Yang penting diingat dia lagi sholat, udah begitu aja. Yang penting saat itu secara global diingat lagi sholat. Jangan sampai dia ruku tapi pikiran lagi kondangan, jangan. Lagi sujud tapi pikirannya di kebayuran. Ya, yang penting jangan itu. Selama memang pikirannya dia lagi sholat, enggak kemana-mana, itu udah masuk namanya istihdar. Tapi bukan hakiki. Istihdarnya namanya istihdar apa? Urfi. Memang kalau istihdar hakiki ini agak repot. Ya, muqaranah hakikiyah itu juga agak repot. Tidak semua orang bisa. Nah makanya nanti kita kenal ada istihdar hakiki, ada muqaranah urfiyah, ada istihdar urfi, ada muqaranah urfiyah, ada juga ya muqaranah hakikiyah. Ya, nah ini emang untuk muqaranah hakiki dan istihdar hakiki agak repot, susah, enggak semua orang bisa. Tapi bagus ada yang membolehkan. Ya, Imam Haramain, Imam Nawawi, Imam Ghazali itu menyatakan boleh bagi seseorang sholat cukup dengan muqaranah urfiyah dan istihdar urfi. Artinya bagaimana? Yang penting pada saat kita niat, kita ingat ya bahwa kita itu ada di dalam posisi sholat. Terus dari awal sampai akhir ya kita dalam posisi lagi sholat. Jangan sampai pikiran kita enggak ya dalam sholat. Udah, yang penting seperti itu aja. Jadi ini yang dimaksud ya ayas tahdira bi zini zatas sholat. Jadi dia harus menghadirkan dalam pikirannya esensi sholat yang termasuk rukunnya, yang ada 17 atau yang ada 13. Allati min jumlatiha, yang itu masuk di dalamnya niat. Wa ma yajibu ta'arrudu lahu biha, dan segala sesuatu yang wajib dijelaskan di dalamnya
ya tafsilan secara tafsil, secara terperinci, bi ayaksida kula ruknin bizatihi, bahwasanya dia punya maksud tujuan setiap rukun dengan zat dan esensinya, alal khususi ya atas kekhususan, wa takunu hayatuha amamahu, dan adalah kondisinya di depannya kal arusi, seperti al arus ya, kal urus ya, seperti pengantin. Wal muqarratul hakikiyatu, dan muqarranah hakikiyah. Apa muqarranah hakikiyah? Ayat dina hazal mustahdirus, hendaknya seorang yang sudah menghadirkan untuk menyertakan di awali juz'in, di awal daripada juz'u min ajza'i takbirati, dari unsur-unsur takbir, wa yastadimu dzalika, dan terus menerus itu ila akhiriha, sampai akhirnya. Itu namanya ya muqaranah hakikiyah ya. Jadi dia harus menyertakan terus dalam pikirannya, dihadirkan dari awal unsur sholat yang ada dalam takbiratul ihram, dan terus ila akhiriha, sampai akhirnya, yaitu sampai salam. Wal istihdarul urfi, sementara istihdar urfi ayastahdiru hay'atas sholati, dia menghadirkan kondisi sholat ijmalan, secara global. Kalau istihdar urfi lebih gampang ya, pokoknya dia hadirkan kondisi dia lagi sholat secara global saja, enggak mesti tafsili secara terperinci. Biayak sidak laha, bahwasanya dia punya maksud mengerjakannya, wa yu'ayyinaha, dan untuk mentakiyinkannya, min zuhrin, berupa sholat zuhur, au asrin, atau asar. Yang penting itu dia bisa ya mentakiyinkan. Makanya sholatnya harus dijelaskan, ini sholat apa, zuhur apa asar. Tuh, makanya qasar ta'arud ta'yin ini harus dijelaskan. Usolli fardhu zuhri, ini 3. Usolli fardonya sama zuhurnya. Kalau ada orang sholat ya saya sholat, ya nggak bisa, nggak boleh. Karena sholat itu tuh banyak, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Nah sehingga pada saat itu harus dijelaskan, ta'yin namanya, dijelaskan tuh sholat zuhur itu namanya ta'yin. Nah dijelaskan juga dia fardu, keterangan ta'arud. Oh iya ya, ini saya sholat fardu zuhur. Jadi nggak boleh saya sholat zuhur, saya sholat asar, nggak boleh. Mesti ada kata-kata fardu. Saya sholat fardu zuhur, saya sholat fardu maghrib, saya sholat fardu isya. Nah kalau rokaat nggak apa-apa, nggak disebut. Ya, misalnya 3 rokaat pada sholat maghrib nggak disebut, 4 rokaat pada sholat isya nggak disebut, nggak apa-apa. Ya, kemudian menghadap ke kiblat nggak disebut juga nggak apa-apa. Ya adaannya nggak disebut nggak apa-apa. Lillahi ta'ala nggak disebut boleh, nggak apa-apa. Yang penting bapak saudara qasad ta'arud ta'yin 3. Nah kalau kita ngikut imam ya itu ditambahin makmumannya, karena orang kalau ngikut imam kagak niat makmuman ya kagak sah. Beda kalau imam. Kalau imam di sholat isya jadi imam kagak niat imaman, boleh, nggak apa-apa, sah hukumnya. Ya, tapi kalau makmum kagak niat makmuman, kagak sah sholatnya. Kalau di ngikut terus dari awal sampai akhir batal, kagak niat makmuman tapi ngikut. Nah seperti itu. Tapi kalau imaman itu ya hanya dianjurkan sunnah. Seandainya dia lupa niat imaman, ya itu kita ngikut imam kepada dia sah-sah saja. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu imam wajib niat imaman. Seandainya sholat Jumat imam kagak niat imaman, kagak sah sholat Jumatnya. Itu begitu bapak saudara. Ya, jadi kalau ada imam usolli fardhu Jumat rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, nggak disebut imaman, kagak sah sholatnya. Kalau imam kagak sah berarti makmum tidak sah juga. Itu begitu. Tapi kalau kita sholat maghrib tadi misalnya usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, padahal dia jadi imam kagak disebut lillahi ta'ala, begitu aja sah, boleh, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Cuma ya nggak bagus. Tapi kalau bicara sah, yang bagus disebutin imamannya.
Nah nanti kita makmuman wajib makmumannya. Tapi ketika sholat Jumat imam wajib ya niat imamannya. Nah ini yang dimaksud qasad ta'arud ta'yin. Jadi kalau bilangan rakaat nggak disebut nggak apa-apa. Nanti kita baca lagi di beberapa kitab, kalau ada orang sholat maghrib bilang 4 rakaat jadi kagak sah. Usalli fardhu maghribi 4 rakaatin begitu. Ya, saya sholat maghrib 4 rakaat jadi batal. Kalau enggak disebut sah. Usalli fardhu maghribi, rakaatnya enggak disebutin sah. Tapi disebut salah, ya jadi salah. Jadi enggak sah. Usalli fardhu maghribi 4 rakaatin. Ya, jadi salah tuh, ya. Jadi salah. Tapi kalau enggak disebut benar. Usalli fardhu maghribi, ya, kemudian adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, boleh. Ya, jadi kata-kata rakaat boleh disebut boleh enggak. Tapi kalau disebut salah jadi enggak sah salatnya. Kemudian adaan itu mau disebut boleh enggak boleh. Lillahi ta'ala mau disebut boleh, enggak disebut juga enggak apa-apa. Tapi guru-guru kita dulu ngajar ini udah sempurna. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Kan komplit itu ya. Ada alillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala. Nah itu udah komplit semuanya ya, jadi kita udah terbiasa yang paling bagus dikasih ya. Nah seperti cuman nih kita sekarang lagi ngaji biar tahu tuh, oh sebenarnya yang wajib itu hanya qasad ta'arud ta'yin ya. Ada berapa Pak? 3. Qasad ta'arud ta'yin. Jadi jangan bingung nih, qasad usollinya, ta'arud menjelaskan fardunya, ta'yin sholatnya disebut, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya. Nah itu disebut dengan qasad ta'arud ta'yin. Ya ini terkait masalah niat seperti itu. Ya jadi ada nanti ya istihdar hakiki, ada muqaranah hakikiyah, ada istihdar urfi, ada muqaranah ya apa urfiyah. Jadi kalau yang dimaksud dengan wal istihdar urfi yang tadi tuh, yang penting dia udah punya maksud tujuan melaksanakan sholat ya secara global. Tapi ta'yinnya mesti ada, zuhur atau asar itu mesti. Wayanwil fardiyah, dan dia harus niat fardiyahnya tuh. Jadi kata-kata fardunya mesti fardhu zuhri, fardhu asri, fardhu isya'i, mesti ada tuh. Kata Imam Nawawi kalau itu kagak disebutkan ya kagak sah ya. Itu namanya harus ta'yin, harus ta'yin zuhur asar. Kemudian ta'arud fardiyahnya disebutkan. Wal muqaranah al-urfiyah, sementara namakan muqaranah al-urfiyah ayatin hazal mustahdid ijma'an bi ayyi juz'in min azza'i takbirati. Wahtaran Nawawiyu, dan telah memilih Imam Nawawi fil majmu'i dalam kitab Majmu' wa ghairihi dan lainnya mahtarahu Imamul Haramain wal Ghazali, apa yang sudah dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali. Annaha, sesungguhnya takfil muqaranatul urfiyah, cukup dalam niat muqaranah urfiyah tuh. Jadi kata ya Imam Haramain, Imam Ghazali, kemudian ya ini pendapat diikutin oleh Imam Nawawi, cukup muqaranah urfiyah dalam niat. Ail ijmaliyah secara global saja, ba'dal istihdaril urfi, setelah istihdar urfi, menghadirkan secara urfi ya, enggak secara hakiki, sebab secara hakiki susah, sehingga cukuplah muqaranah urfiyah setelah istihdar urfi. Bi'alla yaqsidar ruku' bizatihi, bahwasanya tidak punya maksud ruku dengan zatnya, wal qira'ata, dan bacaan bizatnya dengan zatnya bacaan. Wa hakaza, dan demikianlah li'annal muqaranatul haqiqiyah ta'jizu an hal qudrah, karena muqaranah hakiki itu lemah atasnya kemampuan al-basyariyah, kemanusiaan.
Jadi pada dasarnya manusia nggak mampu, nggak semuanya bisa untuk mendatangkan muqaranah hakikiyah. Ghaliban dilihat secara umum. Jadi secara umum untuk mendatangkan muqaranah hakikiyah itu sangat sulit. Nah makanya Imam Al-Ghazali, Imam Haramain itu membolehkan. Sudah muqaranahnya muqaranah urfiyah saja. Ya nanti istihdarnya istihdar urfi saja seperti itu. As-sani takbiratul ihram. Nah setelah yang pertama udah selesai, maka masuklah rukun sholat yang kedua. Apa rukun sholat yang kedua? Itu takbiratul ihram. Nah takbiratul ihram yang tadi tuh Bapak Saudara mengucapkan Allahu Akbar. Nah itu mengucapkan Allahu Akbarnya namanya takbiratul ihram. Hadza min idafatis sababi lil musabbabi. Ini redaksinya takbiratul ihram namanya idafat sabab lil musabbab namanya. Li'annahu yahrumu biha, karena sesungguhnya haram biha dengan sebab takbiratul ihram maka halalan, sesuatu yang awalnya itu halal qablaha sebelumnya. Itu yang tadi saya katakan. Ya, kalau sebelum takbiratul ihram tadinya halal, tapi setelah takbiratul ihram jadi apa? Jadi haram. Itu namanya idafatus sabab lil musabbab. Tuh, jadi yang tadinya boleh setelah takbiratul ihram jadi tidak boleh. Contohnya mana? Yang tadinya boleh ka'aklin, sebelum takbiratul ihram makan boleh, tapi setelah takbiratul ihram makan jadi haram. Wa kalamin, ngobrol, sebelum takbiratul ihram kita ngobrol boleh, ya begitu, ya kita ngobrol. Tapi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar udah nggak boleh lagi. Ya, itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Nah, kalau takbir yang selanjutnya udah bukan takbiratul ihram lagi. Itu namanya takbir intiqal. Sebagai perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, maka ya orang itu mengucapkan takbir namanya takbir intiqal. Kecuali satu yang beda, sami Allahu liman hamidah. Saat ruku mau bangun i'tidal itu bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Namun yang lainnya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu semuanya menggunakan takbir, sehingga takbir disebut takbir intiqal. Nah sementara kalau awal itu disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa? Karena ini namanya min idafatis sabab lis musabbab. Awalnya masih halal, nah setelah ditakbir jadi haram. Contohnya makan, awalnya boleh sebelum takbir. Kalam, ngobrol boleh sebelum takbir. Nah setelah takbir itu diharamkan. Begitu maksudnya. Fayaqulu, ya silakan. Ya namanya orang lupa mah nggak apa-apa, ya. Cuma palingan kalau dia jadi imam orang pada bingung. Ya, kalau dia jadi imam sih nggak jadi masalah. Cuma kalau jadi imam dari ruku Allahu Akbar, kira-kira yang lain pada bingung nggak? Bingung. Ya, begitu. Ya itulah yang dikatakan harus ada istihdar. Lagi sholat mesti hadir. Ini mungkin pikirannya lagi kemana-mana. Ya sholat sih sholat, cuma pikirannya lagi di kebayuran mungkin. Ya ketika ruku kan mestinya sami Allahu liman hamidah, dibaca Allahu Akbar. Mungkin, ya mungkin saja. Dan inilah yang dikatakan istihdarnya di mana? Mestinya harus ada istihdar. Dia lagi sholat, ingat lagi sholat. Gitu. Nah kalau bicara masalah sah saja. Cuma kalau dia jadi imam ini yang repot. Kalau dia nggak jadi imam nggak ada masalah. Sebab kan imam diikutin ya. Imam tuh diikutin. Ya kalau Allahu Akbar. Nah, terus kalau seandainya dia sadar langsung aja Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi itu yang pertama badalnya namanya badal ghalat namanya. Begitu. Karena itu terlancar, dia nggak sengaja. Nah begitu. Jadi langsung aja
Jadi kalau bilang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, begitu. Karena dia jadi imam, diikutin. Ya, karena tuh yang lain kan masih pada ruku. Nah, seperti itu. Jadi imam itu harus langsung bisa ya gerakan refleksnya, ya harus bisa. Nah, di situ makanya imam harus tahu ilmu. Ya, kalau tahu ilmunya, ya itu tadi dilupa, langsung aja dia langsung sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Sebenarnya nggak mengucapkan aja boleh, ya kita nggak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, nggak mengucapkan takbir intikal boleh. Cuma kalau jadi imam repot, ya kan? Kalau kita sholat sendiri kan nggak ada masalah. Tapi kalau jadi imam, ya nggak ada takbir intikalnya, lah nanti bingung. Ya, kita suaranya ya nggak keras aja, volumenya ya itu kasihan yang di belakang. Kita bilang begitu aja, ya kasihan yang di belakang. Ya kalau kita sholat sendiri nggak ada masalah, karena kita diikutin. Makanya ada suaranya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tuh, jadi perpindahan. Ya, jadi emang satu tuh yang beda, sami Allahu liman hamidah. Itu di beberapa hadis nanti dijelaskan. Kenapa bisa terjadi sami Allahu liman hamidah? Ini ada yang menyatakan awalnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pada saat lagi sholat subuh, Bapak Saudara, ya ini Sayyidina Ali biasa sholat nggak pernah terlambat sholat subuh. Tiba-tiba waktu dia lagi mau berangkat ke masjid, di depan ada orang tua. Ini orang tua jalannya agak lambat. Sayyidina Ali nggak berani nyusul, nggak berani. Ya diikutin aja tuh orang tua jalan, dia mau susul dia nggak berani. Ya, pas depan masjid ternyata nih orang tua jalan lurus kagak ke masjid. Ya, mungkin lagi jalan pagi dia. Ya, dan agamanya bukan agama Islam, Yahudi. Ya, dia Yahudi sehingga nggak sholat deh. Ya, nah saat itu Sayyidina Ali mang tujuan mau ke masjid, orang tua udah jalan terus, dia agak cepat deh jalannya. Pas masuk masjid, ya Rasulullah udah ruku. Sayyidina Ali nih, tinggalan. Ya terus di jalan, ya kemudian dia ya ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia kan termasuk makmum masbuk, ya nggak baca lagi Fatihah, langsung dia ruku. Dengan ucapan kedapatan Alhamdulillah, kata Sayyidina Ali begitu, saya masih kedapatan ruku bersama dengan Rasulullah. Nah kemudian lalu Rasulullah mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, artinya Allah mendengar orang yang memuji. Tuh Sayyidina Ali muji, Alhamdulillah saya kagak terlambat karena masih dapat ruku bersama dengan Rasulullah. Tuh enggak ketinggalan berarti. Nah, ternyata ini ya diinformasikan bahwa Nabi Muhammad ruku cukup lama saat itu. Bukan kemauan dari Nabi Muhammad. Ternyata Allah panggil malaikat suruh pegangin pundak Nabi. Tuh, jadi pundak Nabi dipegangin aja. Nabi mau bangun kagak bisa karena dipegangin. Sampai Sayyidina Ali datang. Sampai begitu coba. Sampai Sayyidina Ali datang sudah bilang Allahu Akbar, langsung ruku, baru dilepas. Ya, baru Nabi Muhammad sami Allahu liman hamidah. Tuh, itu awalnya begitu, bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Ya, begitu Bapak Saudara. Terus kata Nabi yang lebih hebat lagi, ada lagi, itu malaikat disuruh megangin matahari. Ya biar matahari jangan bergerak dulu sehingga enggak mempengaruhi waktu. Waktu tetap saat itu. Ya, jadi disuruh pegangin matahari, jangan bergerak dulu. Masya Allah. Kenapa? Karena memuliakan Sayyidina Ali. Ya, jadi Sayyidina Ali yang saat itu memuliakan orang tua. Begitu dia memuliakan orang tua sampai Allah kasih kemuliaannya. Makanya disitulah di dalam sholat satu-satunya bukan takbir intikal, tapi ucapan sami Allahu liman hamidah. Bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Itu sejarahnya begitu Bapak Saudara. Ya di dalam sholat. Ya, sehingga nanti ya
makmum pun dianjurkan baca sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Tuh ya, jadi awalnya ya kejadiannya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi payaqulu Allahu Akbar, maka dia bilang Allahu Akbar wala taduru ziyadatullah ya, dan tidak menjadi apa-apa ziyadatullah tamna usmat takbir, yaitu menambahkan sesuatu yang tidak menghalangi nama takbir, walakin khilaful aula, akan tetapi itu menyalahi yang lebih utama. Yang bagus sudah Allahu Akbar, enggak usah nambah-nambahin yang lain lagi. Seandainya ditambahin alif lam Allahul Akbar masih boleh biziyadatil lami, wallahul jalilul akbar masih boleh ya, karena itu belum merusak artinya. Wa kaza kullu sifatin min sifatihi, begitu juga ya dari setiap sifat-sifat Allah Ta'ala izalam yatul bihal pastu, apabila tidak panjang pemisahnya. Kaqaulihi Allahu azza wa jal akbar masih boleh Allahu azza wa jalla akbar. Seandainya bilang begitu masih boleh, cuma kagak enak aja didengarnya sama kita ya. Kita udah bisa Allahu Akbar, sekarang ada bilang Allahu Azza wa Jalla Akbar ya, boleh sih, boleh, cuma ya kurang didengarnya sama kita, nggak terbiasa, jadi kurang familiar sama kita jadinya. Nah seperti itu. Jadi ini kalau dari segi hukum Allahul Akbar boleh, Allahul Jalilul Akbar boleh, Allahu Azza wa Jalla Akbar boleh. Libaqo'in nazmi karena masih tetap nazomnya wal maknanya. Jadi enggak merusak nazom, tidak merusak makna. Bihilafi mata khalala ghairu sifatihi, berbeda kalau seandainya sesuatu yang nanti mata khalala yang mencacatkan tanpa sifatnya. Kad domir seperti domir, kalau domir nggak boleh. Fa innahu yadurru, itu bisa mendarurkan. Nahu Allahu huwa akbar, itu nggak boleh. Jadi kalau kita takbirul ihram dengan tambahin domir huwa, itu tidak dibolehkan. Allahu huwa akbar, nggak boleh. Atau wakazaan nida, huruf nida. Nahu contohnya huruf nida pakai iya. Allahu ya Rahman atau Allahu ya Rahim akbar atau Allahu ya akbar, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau antara Allah dengan akbar dipisah dengan nida, dengan huruf ya munada, itu tidak dibolehkan, karena itu udah namanya bisa merusak makna dan nazom. Tapi kalau selama dipisah dengan sesuatu yang tidak merusak makna dan nazom, itu masih dibolehkan. Tapi kembali yang biasa aja, yang familiar sama kita, ya Allahu Akbar, cuma jangan dipanjangin, jangan Allahu, nggak boleh. Atau Allahu Akbar, nggak boleh juga. Ya tolong bacanya yang benar. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Sebab ada yang baca Allahu Akbar, nggak boleh. Atau Allahu Akbar. Nah itu apalagi? Ya salah tuh, batal sholatnya. Ya, jadi orang kalau takbir Allahu Akbar, nah itu ya harus diulang kembali, sebab salah. Apalagi kalau maknanya akbar sama akbar beda. Akbar artinya bedug. Ya. Jadi kalau dia bilang Allahu Akbar bisa kafir, Allah bedug ya. Nah, begitu. Jadi jangan dipanjangin. Makanya orang kalau muazin juga harus paham tuh, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tolong dikasih tahu. Kalau muazin yang begini belum boleh dulu jadi muazin, belum boleh. Ya, jadi tubaknya nggak boleh dipanjangkan. Artinya beda, jauh sekali bedanya itu. Akbar sama akbar, nah jauh sekali. Nah itu. Kalau takbir intikal sebenarnya nggak ada masalah, sebab nggak takbir aja nggak apa-apa. Kalau mau ditanya waktu takbiratul ihram,
Nah kalau takbiratul ihramnya terputus kagak boleh. Nah begitu. Kalau takbiratul intiqal kan sunnah. Iya. Seandainya ada kesalahan, cacat juga masih tidak membatalkan. Tapi yang paling penting ditanya takbiratul ihram. Ya, nggak boleh putus, nggak boleh, jangan Allahu Akbar, jangan diputus, nggak boleh. Allahu Akbar, ya jangan Allahu Akbar, nah nggak boleh, ya. Jadi itu harus nyambung, nggak boleh putus. Nah, seperti itu. Jadi melafazkan Allahu Akbar ini harus jelas, harus benar. Ya, jangan juga hamzahnya dipanjangin. Allahu Akbar. Salah juga. Berarti dinanya Allahu Akbar. Berarti apakah Allah Maha Besar? Nah, berarti dia nggak percaya. Masih nanya. Tuh, Allahu Akbar nggak boleh. Ini bicara masalah takbirul ihram. Ya, karena ini rukunnya rukun qauli, sehingga harus benar. Ya, harus benar ucapannya seperti itu. Nah, nanti baru as-salisu al-qiyamu 'alal qadiri. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada kita para pemirsa, Ustaz,